Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina al-mukhtar al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu 'iyalullah." Yang artinya adalah manusia adalah keluarganya Allah. Manusia adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia adalah keluarga Allah, maka kita akan berada di surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu bisa masuk surga bersama Allah Subhanahu wa taala manakala orang tersebut mendapatkan predikat untuk menjadi orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa pantas mendapatkan surga? Yaitu dengan cara selalu melaksanakan amal kebaikan, selalu melaksanakan amal ibadah, selalu menjadi orang yang baik. Apakah orang buruk tidak bisa masuk surga? Sebenarnya bisa. Orang yang buruk itu bisa masuk surga, sebenarnya bisa. Cuma sayangnya kalau masuk surga tapi masih banyak dosa, eman-eman surganya. Surganya bersih, surganya suci, bening, tapi dimasuki oleh orang yang kotor. Sebagaimana contohnya kita punya lemari es, kita punya kulkas. Sebenarnya kita bisa memasukkan apa saja, sampah kita bisa masukkan ke dalam kulkas, karena itu milik kita pribadi. Cuma kalau sampah dimasukkan ke dalam kulkas, dalam lemari es, itu sayang kulkasnya, eman lemari esnya. Maka kita sebagai manusia agar nanti pantas untuk masuk surga, mari kita pantaskan diri kita dengan cara selalu membersihkan hati, membersihkan diri, dan selalu menjadi orang yang baik. Sebagaimana contohnya ada seseorang yang mohon maaf kurus, kerempeng, tapi dia mendapatkan penghargaan sebagai binaragawan. Itu sangat eman, sangat disayangkan. Tubuhnya kurus, kerempeng, hanya 3 tulang, dia memegang piala, eman-eman pialanya. Sama, kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, masih banyak dosanya, kok kita masuk surga, eman-eman surganya. Surganya bersih, surganya suci, tapi dimasukkan oleh orang yang kotor. Maka untuk menjadi orang yang baik, Allah memberikan sarana kepada kita agar kita bisa dipantaskan masuk surga dengan beberapa cara. Salah satunya yang pertama adalah dengan cara Allah memberikan kita kitab suci Al-Quran. Allah memberikan kita kitab suci Al-Quran tujuannya apa? Hudal lil muttaqin, agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka kita sebagai orang muslim wajib hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jangan sampai kita melaksanakan hidup yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, maka dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang tersesat. Sebagaimana Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului keputusan Allah dan Rasul. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya kita dilarang mendahului adalah kita dilarang melanggar aturan-aturan Allah. Kalau orang itu melanggar aturan Allah, maka dikhawatirkan dia akan menjadi dhalalah. Maka kita sebagai Muslim wajib hukumnya mempedomani kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran fungsinya banyak sekali disebutkan di dalamnya. Ada yang disebutkan Al-Quran juga sebagai asyifa, yaitu sebagai obat. Kita sering menemukan kalau orang yang rajin membaca Al-Quran itu pasti orangnya selalu sehat. Sampai masa tua dia masih sehat, jalan masih nyaman, penglihatan membaca tidak usah menggunakan kacamata. Kenapa? Karena dia gunakan sering untuk membaca Al-Quran. Karenanya ada seorang ulama mengatakan, saya kalau sakit tidak usah berobat ke dokter, cukup berobat kepada Al-Quran saja. Sehingga ketika beliau sakit, bila obati dengan cara membaca kitab suci Al-Quran. Sudah sering kita temukan. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa man lam yaqra'il Qur'an salasat ayyam faqad hajar. Orang yang tidak membaca Al-Quran selama 3 hari berturut-turut, maka dia sebenarnya menjauh dari rahmat Allah, menjauh dari kasih sayang Allah. Kenapa kok bisa dikatakan menjauh? Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Allah akan memberikan ma'unah kepada mereka yang mau membaca kitab suci Al-Quran. Karenanya kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mempedomani kitab suci Al-Quran. Dan saking agungnya Al-Quran, Nabi juga bersabda, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang hendak berbicara kepada Allah, orang ingin berbicara kepada Allah, maka dia harus membaca kitab suci Al-Quran. Salah satunya yang pertama adalah kita jika ingin mendapatkan pantas memasuki surga, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Di samping sisi Al-Quran juga sebagai menjadi penolong bagi kita. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian semua Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara lagi Allah memberikan metode kepada kita agar kita menjadi orang yang baik. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Allah itu suka kepada orang yang baik. Lantas seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man huwa al-muhsin? Siapa itu orang yang berbuat baik? Nabi mengatakan, al-muhsinu man ahsana man asa'a. Orang mukmin itu, orang muhsin itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kok kita membalasnya dengan kebaikan, maka kita adalah orang yang muhsin, adalah orang yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad setiap hari selalu menyuapi orang Yahudi yang buta di pasar. Orang Yahudi buta di pasar yang mana dia selalu mencaci dan mengolok-olok Nabi Muhammad, dijuluki sebagai penyihir, orang gila. Padahal setiap hari Rasulullah menyuapi orang itu. Dan orang itu tidak sadar sebenarnya yang menyuapi dia adalah orang yang dia caci maki. Maka kita sebagai orang yang al-muhsin harus bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sebenarnya orang yang berbuat baik
Dia sebenarnya tidak bisa membalas dengan keburukan. Kenapa? Karena saking baiknya. Kalau kita kok masih bisa membalas dengan keburukan, berarti kita masih bukan orang yang baik. Tapi kalau orang yang benar-benar baik, saking baiknya, dia tidak bisa membalasnya dengan keburukan, sebagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW tadi. Karena tanda buktinya kalau kita membalas dengan kebaikan, tidak membalas dengan keburukan, tandanya kita mengikuti perintah Allah dan kita hanya mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada makhluk. Kalau kita membalasnya dengan kebaikan, kita akan mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Karena sangat rugi bagi orang Islam, bagi umat muslim jika masih mengharapkan balasan dari makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tentunya masih banyak juga ibadah-ibadah yang bisa menjadikan kita masuk surga di antara dua ini. Semoga khutbah singkat ini menjadikan kita sebagai orang yang pantas dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.